Shalom, apa kabar semuanya? Kami mengucapkan selamat bergabung bersama kami di ibadah streaming GKRI Diaspora City Center. Sahabat Diaspora, kami beritahukan bahwa selama ibadah dari rumah, sahabat Diaspora bisa mengirimkan persembahan untuk pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan di GKRI Diaspora City Center dengan mengirimkan lewat transfer menggunakan e-banking atau ATM ke nomor rekening seperti tertera di layar kaca Anda. Atau bisa juga dengan menyimpannya di dalam amplop dan diserahkan saat ibadah tatap muka di gereja berlangsung. Selama ibadah streaming ini berlangsung, sahabat Diaspora bisa mengirimkan pokok doa kepada kami dengan format nama lengkap, kota tempat tinggal, dan pokok doa. Kemudian dikirimkan ke WhatsApp dengan nomor yang tertera di layar kaca sahabat Diaspora. Atau bisa juga menuliskannya di ruang komentar di Facebook dan di YouTube. Tim doa kami akan mendoakan setiap pokok doa sahabat Diaspora. Sebelum kita mulai ibadah, sahabat Diaspora bisa memperhatikan informasi berikut ini. Selamat beribadah untuk sahabat Diaspora semuanya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kita kembali bertemu di dalam ibadah Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Jemaat Diaspora City Center. Dalam ibadah minggu ini, kita akan bersama-sama memulai dengan doa pembukaan. Saya mengundang jemaat Tuhan yang ada di rumah untuk berdiri dari tempat duduk kita masing-masing dan kita akan mulai dengan doa pembukaan. Besem elah harahamim tehilach le Elohenu rabun haolamim harahamim melek yom hadin Elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan neheni beorah misor alehet bederehu weleyarech ito lahalak beetsa risa welasaha. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam ibadah. Kita bersama-sama akan menaikkan pujian bagi Tuhan. Dan saat ini kita bersaat teduh sejenak. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, yang sedang berada di dalam rumah maupun di tempat dimanapun Anda berada. Saya mau katakan shalom. Saya percaya damai sejahtera Tuhan ada di antara kita. Bahkan Tuhan sendiri hadir bersama-sama dengan kita. Jangan takut, jangan khawatir. Karena firman Tuhan katakan bahwa Dia Allah yang beserta dengan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia Allah Immanuel. Mari angkat tangan kita saudara. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan ingini. Mari kita tepuk tangan bersama-sama yuk. Di rumah, dimanapun. Bersama-sama kita katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Apapun yang kami alami, kami percaya Engkau ada di sana bersama dengan kami. Kami percaya Engkau Allah yang gak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Sampai dengan saat ini, di bulan April, di minggu yang pertama, kami percaya kami telah dan terus dipelihara Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih. Terima kasih Bapa.
terima kasih Tuhan. Saya ajak kita semua mari bersyukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih, Engkau baik buat kami Tuhan. Terima kasih oh Tuhan. Katakan terima kasih. Kami percaya tangan-Mu sudah merendah. Pelangi kasih Tuhan akan Tuhan tunjukkan bagi kami. Mari jemaat Tuhan, dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Mari angkat tanganmu saudara. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Pujian ini mengatakan apapun yang kita hadapi, Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan ada di sana bersama dengan kita, saudara. Amin, saudara. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sama-sama katakan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Angkat tangan kita sama-sama. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Mari kita ganti kata kau dengan kataku, saudara. Katakan pada jiwa kita. Tangan Tuhan
suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kulihat pelangi kasih-Nya, kulihat pelangi kasih-Nya. Oh, sama-sama katakan, kulihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih Tuhan, aku percaya Kau tak pernah tinggalkanku. Kau selalu setia, Allah yang perkasa, Allah yang kekal, Kau Raja damai, Allah Immanuel. Mari angkat tangan kita, angkat iman kita di depan Tuhan. Dia ada di sana bersama dengan saudara. Katakan terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh yes, kami bersyukur Kau Allah yang setia, Kau Allah yang ajaib, Kau Allah pelindung kami Tuhan. Ini tangan kami ya Tuhan, pegang tangan kami, berjalan bersama dengan kami. Allah kami, penolong kami, pelindung kami, Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Engkau anak Allah, Engkau Allah yang hidup. Sebab itu ada hari esok. Sebab Tuhan hidup, ada hari esok. Sebab Tuhan hidup, ada kesembuhan. Sebab Tuhan hidup, ada kemenangan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hidup bagi kami. Engkau Allah yang bertindak. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur. Semua yang bersyukur katakan amin. Saudara, saatnya kita akan memberikan persembahan dengan hati sukacita, hati yang tulus di depan Tuhan. Saudara dapat memberikan melalui transfer, ada di layar saat ini saudara. Nomor rekening yang tercantum di layar. Saudara dapat mentransfer melalui rekening saudara, M-Banking atau apapun. Atau saudara dapat mengumpulkan bersama dengan keluarga amplop, ya. Seperti minggu-minggu lalu, kumpulkan amplop itu, dan pada saat nanti kita akan bertemu, ibadah tatap muka sudah dibuka, maka saudara dapat membawa amplop itu dan ada satu kotak khusus untuk menaruh amplop itu. Kita angkat tangan kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau peliharakan kami, Engkau menolong kami, bahkan Engkau menjauhkan kami dari sakit penyakit. Ataupun di antara kami ada yang sakit Tuhan. Apapun yang terjadi, sukacita itu tetap ada dalam hidup kami. Dan kami tetap percaya mujizat Tuhan tetap dapat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami akan memberikan persembahan saat ini. Biarlah dengan hati yang tulus, dengan sukacita, kami berikan persembahan kami. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang dahsyat, kami berdoa, kami bersyukur. Semua jemaat Tuhan katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Pujian mengatakan anak Allah, Yesus namanya. Saudara, kita sedang masuk di dalam satu masa di mana kita akan memperingati hari kematian Yesus Kristus dalam hidup. Bagi semua umat manusia, Dia mati buat kita supaya kita diselamatkan. Dia hidup, Dia bangkit pada hari yang ketiga supaya kita beroleh hidup, kepastian, yakin di dalam Tuhan. Ada jawaban. Amin saudara. Haleluya.
di rumah, mari kita semua bagi berdiri. Mari kita sembah Dia. Sebab Dia anak Allah yang hidup. Dia ada bersama dengan kita. Mari tepuk tangan sama-sama. Anak Allah, Yesus namanya, menyuduhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak Allah, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, amin, katakan amin, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Sama-sama, dan Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi arti sebab Dia hidup. Mari tepuk tangan sama-sama. Katakan dengan iman, aku percaya Tuhan penyembuhku. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan sama-sama, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan, hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup berarti berarti sebab Yesus hidup. Sekarang angkat tangan kita sama-sama dengan iman, katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Katakan sama-sama, ku tak gentar, karena ku tahu, ya ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yang di rumah boleh bersorak, boleh melompat. Sebab Yesus hidup, sebab Yesus dahsyat. Saudara, mari kita siapkan hati untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan Allah yang bekerja bersama dengan kita. Dia yang patut disembah, saudara. Dia yang patut dimuliakan. Mari silakan duduk, saudara. Ambil saat teduh sejenak.
kita masuk dalam hadirat Tuhan. Yesus. Tangan kita sama-sama, saudara. Sembah Dia. Dia Yesus lama tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Katakan bagi Dia, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari yang di rumah naikkan pujian ini dengan segenap hatimu, hormati Dia. Oh haleluya, hanya Kau yang layak kami sembah. Yesus yang dahsyat. Sejenak kita renungkan. Pada hari Jumat ini kita akan memperingati Yesus mati di kayu salib. Dia diludahi, Dia diejek, diolok-olok, sebab Dia mengasihi kita. Katakan sama-sama, Dia Yesus lama tiba bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujaanku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari bangkit berdiri sama-sama. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Angkat tanganmu. Bagi Yesus, Yesus segala pujian, hormat serta
syukur kekal selamanya bagi Yesus. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala hormat, segala pujian, segala syukur bagimu, oh Tuhan. Kau Raja yang termulia, Kau yang agung ya Tuhan. Mari bersorak-sorai kita semua umat Tuhan, umat tebusan Tuhan, katakan haleluya, oh haleluya. Aku sembah, aku sembah. Dia dipaku saudara, tangan dan kakinya, di kepalanya mahkota duri, darahnya tercurah. Darahnya tercurah bagi saudara dan saya. Di dalam darahnya bilur-lebel, karena firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Angkat tangan kita saudara, bagi bangsa dan kota kita. Katakan, oleh bilur-bilur Tuhan semua disembuhkan. Penyakit corona Tuhan sanggup sembuhkan. Katakan, Tuhan mampu, Tuhan sanggup, oh Tuhan sanggup. Aku percaya di dalam Tuhan ada kesembuhan. Oh haleluya. Jemaat Tuhan, di hari Minggu ini, jadikan hari Minggu yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Angkat tangan kita saudara, angkat tangan kita sama-sama, bergandengan tangan di rumah kalau boleh. Hanya bagi Yesus segala pujian dan hormat kita. Hanya bagi Yesus segala kemuliaan, segala kehormatan, sekarang sampai selama-lamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan, bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Yesus segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Katakan selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, oh. Selama-lamanya. Jemaat sekalian, dalam situasi COVID-19 ini kita perlu perhatian khusus dengan instruksi pemerintah bahwa kita beribadah di rumah masing-masing.
tidak kurang nilai ibadah kalau dalam konteks ini kita beribadah di rumah masing-masing. Dan sekalian jemaat, usahakan kita membantu pemerintah minimal. Kita boleh tinggal di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah. Dalam kebenaran ini juga kita harus mengerti, pasti kita bertanya-tanya kepada Tuhan, apa maksud Tuhan? Di dalam momentum kebaktian minggu, kita belajar tentang dasar yang teguh sehingga kita tidak goyah dalam situasi seperti ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, Allah kami yang hidup. Tidak ragu kami, Engkau baik dan sangat amat baik. Walaupun kadangkala di tengah-tengah wabah virus corona ini, wajar ada jemaat bertanya-tanya, apa maksud Tuhan? Oleh karena itu Tuhan, dalam ibadah ini Tuhan, nyatakanlah kebenaran firman Tuhan yang membuat jemaat mengerti betapa baiknya Tuhan, termasuk dalam situasi-situasi lembah kekelaman. Roh Kudus berotoritas dalam pemberitaan firman Tuhan. Lembutkan hati kami, bawa kami kepada maksud-maksud-Mu Tuhan, sehingga di dalam kami menjalani iman kekristenan kami tetap bisa mengucap syukur dalam segala hal, tetap kami optimis dalam iman, dan Tuhan dipermuliakan. Berbicaralah Tuhan, sebab dalam nama Yesus kami siap dilawati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun Anda berada, saya undang kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 29. Saya rindu kita semua bersama-sama membacanya dengan bersuara dimanapun Anda berada. Kita mulai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, bacaan kita ini menyentuh 3 judul perikop. Yang pertama,
hal pengajaran yang sesat, yang kedua, dua macam dasar, yang ketiga, kesan pendengar. Nah, dari konteks bacaan kita ini kita mulai ayat 29, jemaat ini kasih Tuhan. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Para pendengar saat itu takjub mendengar pengajaran Yesus tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Berarti saudara kekasih, selama ini para pendengar, konteks saat itu orang Yahudi termasuk para muridnya, kata takjub, heran. Beda sekali pengajaran Yesus dengan ahli-ahli Taurat mereka. Berarti selama ini para pendengar, termasuk mereka orang-orang Yahudi yang selama ini mendapat pengajaran dari para ahli Taurat mereka, para orang Farisi, para imam-imam, mereka kekaguman mereka terhadap ajaran-ajaran mereka beda sekali dengan kagum dengan Tuhan Yesus. Dan dengan Yesus ada perubahan yang sangat-sangat signifikan. Yesus mengajar lebih dahulu bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Lanjut, orang-orang zaman saat itu kagum dengan orang yang melayani dengan firman Tuhan. Bahkan dikutip lagi ayat 22 bahwa ada orang bisa mengusir setan, ada orang yang bernubuat, ada orang melakukan banyak mujizat. Itu kekaguman-kekaguman yang pada umumnya begitu tampil Yesus, penekanan Yesus yaitu pelaku firman Tuhan, itu yang mereka kagum, yang membedakan dengan ahli-ahli Taurat, pelaku firman Tuhan. Makanya kalau kita bandingkan dalam Matius 23 ayat 1 sampai 3, bahwa Yesus berkata bahwa ahli Taurat itu, orang Farisi, para imam, sudah mengambil posisi Musa, mengajarkan firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Ini perbedaan yang signifikan. Tuhan Yesus memberikan penilaian bukan pada pintarnya khotbah, bukan pada pintarnya kupas firman Tuhan, sistematika berkhotbah. Itu bagus, tapi itu bukan nilai. Itu bukan nilai. Beda sekali dengan pengajaran Yesus. Nilai itu di pelaku firman Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ulangi di mana? Di pelaku firman Tuhan. Sekali lagi jemaat, ulangi di mana? Di pelaku firman Tuhan. Sehingga Tuhan menempatkan nilai ini secara khusus, yaitu dalam Lukas 11 ayat 27-28, khususnya ayat 28. Tuhan Yesus berkata apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Apa arti memelihara, jemaat? Direpresentatifkan dengan dua kata kerja. Bandingkan dengan Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Apa kata firman Tuhan? Mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Merenungkan itu bagian daripada memelihara firman Tuhan. Merenungkan siang dan malam serta melakukannya. Pasti perjalananmu berhasil dan beruntung. Jadi kesimpulan di atas segala-galanya, melakukannya. Saudara yang kekasih, seringkali kita tanpa sadar dibawa kepada nilai-nilai duniawi. Tidak salah kita kagum dengan sakit sembuh. Tidak salah orang mempraktikkan karunia-karunianya. Tapi jangan lupa,
Tuhan berkata, mempraktekkan karunia-karunia tidak identik dengan pelaku firman. Ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Rohani seseorang bukan terletak di mempraktekkan karunia. Kita harus mempraktekkan karunia, tapi harus simpulkan, kita pelaku firman Tuhan enggak dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya ekstrim sekali pengajaran Tuhan Yesus dialamatkan kepada bukan jemaat biasa, pada para pelayan yang mempraktekkan karunia. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Tuhan Yesus nggak ragu-ragu berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Seperti kontradiksi dalam konteks orang Yahudi, termasuk dalam konteks Kristen sekarang. Berarti mereka yang teriak Tuhan, Tuhan, banyak melakukan mujizat, banyak melakukan nubuat, banyak mengusir setan, tidak identik dengan pelaku firman Tuhan. Wow, itu beda sekali dalam konsep orang agama Yahudi dan kebanyakan kita orang Kristen. Makanya mengena sekali Tuhan lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Lihat, supaya kita punya pemahaman dasar yang teguh. Saudara yang kekasih, Matius 7 yang kita baca ini bagian dari Yesus khotbah di bukit. Ini pelajaran mendasar supaya kita boleh dibangun dengan pemahaman-pemahaman yang benar. Tuhan Yesus kasih perumpamaan yang begitu sederhana tapi sangat mengena. Yang begitu sederhana tapi sangat mengena. Yuk kita bandingkan ayat 24 dan 26 jemaat yang kasih Tuhan. Ayat 24 kalimat pertama, setiap orang yang mendengar perkataanku ini. Ayat 26 kalimat pertama, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini, berarti mereka sama-sama pendengar. Kalau kita persempit, mereka sama-sama datang ke gereja. Kalau konteks sekarang, mereka mungkin mahasiswa teologi, pendengar. Mereka mungkin sama-sama orang Kristen kalau konteks sekarang. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini. Ayat 24 dan 26 sama jemaat sekalian. Yang berikutnya, ayat 24, dan melakukannya. Ayat 26, dan tidak melakukannya. Di sini letak keseriusan Bapak Ibu Saudara kekasih. Di sini letak keseriusan. Melakukan atau tidak melakukan. Kalau saya khotbah ke sana kemari, kemana-mana saya khotbah, tapi saya tampar istri saya maki-maki istri saya bisa dialamatkan Tuhan, aku tidak kenal engkau. Enyala kau pembuat kejahatan, aku tidak kenal engkau. Saudara yang kekasih, kalau saya worship leaders, menyembah, memuji nama Tuhan, tapi tetap saya menipu, berarti saya tidak rohani. Itu bukan ukuran rohani. Saya melayani ke sana kemari, mendoakan orang sakit sembuh,
Tapi saya punya istri simpanan. Halo, orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa kita bohongi. Ini penting sekali jemaat. Kesimpulannya membedakannya, Anda pelaku atau tidak pelaku. Berikutnya, seringkali orang tidak bisa membedakan mana nilai. Ayat 24, kalimat terakhir. Ia sama dengan orang yang bijaksana. Ayat 26, kalimat berikutnya. Ia sama dengan orang yang bodoh. Ayo kita sepakat jemaat sekalian. Bodoh tidaknya, bijaksana tidaknya, orang Kristen, orang percaya terletak di pelaku atau tidak pelaku. Maka kita sepakat, ayo jemaat yang kasih. Angkat tanganmu, arahkan ke dirimu. Kita sama-sama berkata, aku bijaksana kalau akhirnya aku menjadi pelaku firman. Ulangi, aku bijaksana kalau aku menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Sebaliknya, arahkan lagi ke belakang kita. Aku bodoh kalau aku tidak pelaku firman Tuhan. Aku bodoh kalau aku tidak pelaku firman Tuhan. Walaupun aku bisa khotbah, walaupun aku bisa bernubuat, walaupun aku banyak melakukan mujizat, walaupun aku menyembah dalam bahasa roh ataupun apapun namanya. Kalau kita tidak pelaku firman Tuhan, kita sepakatlah kita bodoh jemaat. Berarti ada penilaian Tuhan berikan, bukan? Kontras bukan? Berlawanan, beda bukan? Satu bijaksana dialamatkan Tuhan kepada pelaku. Satu bodoh kalau dia mendengarkan firman Tuhan, dia melayani ke sana kemari, aktif, tapi dia tidak pelaku firman. Ayo kita jujur. Ini penting sekali. Yang berikutnya pelajaran yang sangat mendasar. Apa yang dialami orang pelaku firman, apa yang dialami orang tidak pelaku firman. Sama-sama tadi seperti yang saya katakan, konteks sekarang, sama-sama ke gereja, sama-sama Kristen, mungkin sama-sama pelayanan. Saudara yang kekasih, ayat 25 kalimat pertama, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Ayat 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Sama yang dialami. Bagi orang yang pelaku firman dengan tidak pelaku firman Tuhan. Bagi orang percaya menurut Tuhan, bagi orang gak percaya menurut Tuhan, sama masalahnya, sama yang dihadapi. Lanjut, ayat 25. Lalu angin melanda rumah itu. Ayat 27. Lalu angin melanda rumah itu. Sama bukan? Itu sedihnya. Tapi satu sisi lagi, itu indahnya. Dengan pandemi wabah coronavirus 19 ini, makin kita lihat mana orang beriman yang benar, mana yang bukan. Saya sedih dengan statement-statement dalam WhatsApp yang saya terima dari kalangan hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan. Make Mazmur 91. Make ayat-ayat yang banyak sekali. Hanya terfokus bahwa kita akan dilindungi Tuhan. Kita orang yang percaya pasti gak kena corona. Ini kan statement yang sangat menyedihkan, saudara. Halo, ini sangat menyedihkan. Karena sangat dangkal. Sedih saya, gencar sekali orang Kristen pakai ayat-ayat firman Tuhan. Hanya terfokus. Tidak kena virus corona. Rendah banget derajat nilai Tuhan kalau seperti itu.
Karena tesis berikutnya yang bahaya, berarti kalau orang kena virus corona, berarti mereka tidak dilindungi Tuhan. Ini kan bahaya. Benar, saya setuju. Kalau orang Kristen itu nggak boleh sembrono. Kalau udah diingatkan kita jangan kumpul tempat keramaian. Kalau diingatkan kita tolong beribadah di rumah. Kalau diingatkan kita seperti itu, tetap kita terobos dan kita kena. Itu bisa jadi kebodohan. Itu bisa jadi kebodohan. Karena kita sembrono. Tetapi kalau tanpa pengetahuan kita, apalagi mereka orang-orang percaya yang bertugas sebagai dokter, para medis, perawat, karena kasihnya turun tangan mengatasi orang-orang kena virus corona. Dan dampaknya mereka akhirnya karena mereka turun tangan berkorban karena kasih, apalagi mereka diinstruksikan oleh pimpinan mereka, oleh pemerintah, dan akhirnya kena dan mereka mati. Saya berani berkata, mereka dalam perlindungan Tuhan. Dalam kematian pun mereka dalam perlindungan Tuhan. Jangan Anda anggap itu tidak dalam perlindungan Tuhan. Bagaimana dengan Stefanus? Stefanus, jemaat sekalian, saudara sekalian, Stefanus itu dilempari batu. Mati gak dia? Mati bukan? Apakah dia tidak dalam perlindungan Tuhan? Dia dalam perlindungan Tuhan. Sampai wajahnya kayak malaikat menghadapi kematian. Dia digenggam Tuhan menghadapi kematian. Saudara yang kekasih, masalah orang beriman yang benar dengan orang yang gak beriman, masalah orang-orang percaya atau gak percaya sama. Orang benar-benar beriman juga bisa kena kanker, bisa kena corona, sepanjang bagian dia dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi pada akhirnya kena, gak usah terlalu khawatir. Karena apa? Karena bukan upah coronavirus 19 maut, upah dosa maut. Jangan lupa itu, upah dosa maut. Kan aneh kalau kita menggunakan ayat-ayat firman Tuhan. Perhatikan jemaat, jangan gagal fokus. Kan aneh kalau kita melakukan ayat-ayat firman Tuhan supaya nggak kena corona, tapi kita tetap dikuasai dosa. Kita tetap menipu. Kita tahu itu dosa, terus kita ulangi. Betapa rendahnya nilai-nilai perlindungan Tuhan. Betapa rendahnya darah Kristus kita gunakan untuk melindungi kita dari corona. Tapi Anda tahu dosa dan Anda ulangi. Anda tahu dosa, Anda ulangi. Ini kan menyakiti hati Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Masalah orang percaya yang benar dengan orang gak percaya sama. Yang membedakan apa respon mereka, apa reaksi mereka setelah kena masalah itu. Lihat ayat 25 bagian terakhir dengan ayat 27 bagian terakhir. Lalu angin melanda rumah itu, ayat 27 sama. Lalu angin melanda rumah itu. Perbedaannya apa? Bagi orang yang beriman yang benar, pelaku firman, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kena badai dan sebagainya, dia nggak rubuh karena didirikan di atas batu. Beda dengan ayat 27. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Konteks ini supaya Anda ngerti. Orang nggak pelaku rubuh,
orang pelaku nggak rubuh. Apa terjemahan rubuh nggak rubuh? Saudara yang kekasih, itu bicara Anda jatuh dalam dosa atau tidak jatuh dalam dosa. Jangan diarahkan engkau jatuh dalam sakit atau tidak jatuh dalam sakit. Bukan itu. Halo, jemaat yang kasih. Bukan itu. Ini perlu ditekankan ulang-ulang. Makanya mulai kita daripada hal yang mendasar. Tuhan menciptakan kita. Kita ambil gambaran representatifnya Adam dan Hawa. Apa kata Allah kepada Adam dan Hawa? Adam dan Hawa, semua pohon di taman ini boleh kau makan buahnya. Tapi yang satu itu jangan kau makan buahnya. Kalau kau makan kau akan mati. Yuk, jemaat perhatikan. Fokusnya buahnya atau perintahnya? Fokusnya buahnya atau perintahnya? Ya, perintahnya bukan buahnya. Apa artinya? Supaya taat, supaya pelaku. Tapi kemudian Adam dan Hawa taat tidak dalam konteks ini. Jatuh bukan? Halo, jatuh bukan? Kalau enggak pelaku, itu namanya dosa. Itu namanya jatuh. Jadi saya sedih kalau lagu-lagu dipakai. Beribu rebah di kiriku, berbah di kananku. Selalu diarahkan kepada penyakit. Bukan. Sekali lagi saya ulangi, bukan jemaat yang kasih Tuhan. Beberapa pendeta yang saya kenal baik meninggal loh kena corona. Halo? Meninggal loh kena corona. Jadi kita bilang itu jatuh, rebah. Halo, saya harus berani katakan tegas, itu sesat. Bukan itu konteksnya. Salah satu ada orang adik rohani saya, baik sekali. Pastor Fuksi. Saya sedih mendengar dia meninggal kena corona setelah pelayanan ke Belanda. Anda berani berkata dia nggak dalam lindungan Tuhan? Saya katakan dia dalam lindungan Tuhan. Dia nggak tahu dia harus pelayanan ke Belanda. Saat itu belum lagi begitu kencang sih berita-berita tentang corona. Dia ke sana pelayanan corona, dia pulang. Kemudian dia sakit, kemudian dia Sabtu masuk rumah sakit, kemudian dia Selasa meninggal. Halo. Orang percaya bisa kena corona. Sekali lagi, sepanjang bagian dia dikerjakan. Dia berjaga-jaga, dia menjaga kebersihan, dia mengikuti instruksi pemerintah sepanjang dilakukan. Kalau dia nggak tahu dari keterbatasannya akhirnya dia kena, tetap dalam lindungan Tuhan. Yang penting dia sedang berbuat dosa atau tidak. Kalau Anda bilang nggak kena corona itu berarti lindungi Tuhan. Maafkan saya, banyak orang di luar Kristus, banyak orang yang main-main dalam dosa, tetap nggak kena corona. Berarti dilindungi Tuhan. Jangan terlalu sempitlah pola pikir kita. Masalahnya ialah kita sedang jatuh dalam dosa atau tidak. Makanya penekanan Tuhan diulangi sama seperti Adam dan Hawa. Taat. Pelaku firman taat. Makanya Tuhan tekankan nilai kerohanian, nilai kebenaran Kristen ketika dia menjadi pelaku firman. Disimpulkan di situ jemaat sekalian. Janganlah kita memakai istilah Immanuel, Allah menyertai saya. Sekedar kita naik pesawat, kita dilindungi, nggak jatuh dalam pesawat, nggak celaka dalam pesawat. Jangan sekedar itu. Nyawa kita bisa mati. Yang paling penting ketika kita mati, kita sedang dalam iman percaya, kita pelaku firman, kita taat sama Tuhan apa tidak. Makanya pelajaran dengan situasi wabah corona ini meluruskan pemahaman kita arti orang rohani atau tidak rohani. Jangan sekedar aktif dalam kegiatan-kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan pelayanan, tapi kita di rumah dalam kehidupan sehari-hari
masih suka melakukan dosa. Pasangan memaki kita, balas memaki. Pasangan kita berkata cerai, ayo kita cerai. Jangan Bapak Ibu, jemaat sekalian, jangan. Kita pelaku firman. Makanya dengan situasi virus corona ini membuat kita merenungkan ulang. Kita pelaku firman atau tidak? Mengevaluasi ulang. Kita bicara iman. Iman itu di pelaku. Iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Tapi banyak kita diajarkan tentang iman-iman yang dangkal. Saya beriman sakitku sembuh. Itu tidak representatif iman, jemaat. Saya beriman, biarpun 8 tahun aku menikah, aku pasti punya anak. Itu tidak representatif iman. Iman itu pelaku firman. Kan kita semua tahu siapa disebut bapak beriman. Bukankah Abraham? Bukan waktu saat Abraham dijanjikan Tuhan dia punya keturunan, itu ukuran iman. Bukan. Tetapi di mana? Di pelaku. Dan pelaku firman terhadap Abraham, tingkat kesulitannya sangat tinggi, yang tidak pernah dialamatkan kepada kita orang percaya yang lain. Makanya disebut dia bapak beriman. Di mana jemaat? Abraham, ambil anakmu yang tunggal. Spesifik, yakni Ishak. Kenapa perlu spesifik? Karena Abraham sempat buka cabang. Dia punya istri berikutnya Hagar. Ada anak tunggal Ismail. Makanya Tuhan buat spesifik, bukan Ismail, yakni Ishak. Dan Tuhan tahu persis isi hati Abraham. Berikutnya dipertajam, yang kau kasihi. Apa berikutnya jemaat? Kita tahu semua kan? Bukan kata Tuhan, beli dia lahan yang besar untuk menunjukkan Tuhan memberkati dia. Gambaran iman. Tidak. Tapi Tuhan katakan sembelih anakmu itu. Halo. Itu perintah bukan? Abraham manusia atau robot? Manusia bukan? Karena ada konflik di batin dia waktu perintah itu datang. Ya. Tapi taat enggak dia? Pelaku. Saya ulangi. Pelaku. Maka jemaat ini kasih Tuhan, dimanapun Anda berada, ayo, dalam situasi wabah virus corona ini, kita beribadah di rumah, kita bekerja di rumah, kita belajar di rumah. Justru efektif sekali kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan orang-orang yang kita kenal, istri, suami, anak, kan kenal persis kita. Rohani di luar sana, banyak orang gak kenal kita. Itu tidak representatif rohani yang sejati. Di rumah, benar gak kita sabar di rumah? Benar gak kita mengalah di rumah? Ayo kita evaluasi ulang. Kalau Anda dengan situasi begini makin gak betah di rumah, semakin banyak bertengkar, maunya keluar aja. Berarti itu saran yang bagus untuk kita melihat, oh rupanya aku ini bukan rohani, walaupun aku majelis, walaupun aku penatua, walaupun aku khotbah ke sana kemari. Bukan, pelaku. Ini penting. Makanya Bapak Ibu saudara kekasih jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari renungkan firman ini. Minta Roh Kudus, minta diterjemahkan lagi kebenaran firman ini dengan segala kekayaannya seperti yang Tuhan maksud. Biar dimeteraikan dalam roh hati kita masing-masing. Dan minta Roh Kudus, Roh penolong, bukan sekedar menolong kita untuk kita terlindung dari virus corona. Bukan, itu terlalu dangkal. Tapi menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan di situasi seperti ini. Apalagi kita mendekati Paskah. Ini masa-masa kita mempersiapkan minggu sengsara Yesus. Yesus mati di kayu salib, menggantikan kita yang gak taat.
Sehingga dia mencontohkan ketaatan, dan ketaatannya lebih ngeri daripada Abraham. Sampai dia berdoa di Getsemani, kalau boleh cawan ini lalulah. Karena yang dihadapi dalam ketaatan jauh lebih tinggi daripada Abraham. Tapi dia tutup dengan apa? Jangan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Yesus contoh yang lebih mengerikan lagi tentang ketaatan. Karena ketaatan dia menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan. Pernah nggak Anda perhatikan apa yang diucapkannya di kayu salib? Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu ketaatan yang jauh lebih mengerikan daripada Abraham. Yaitu ketaatan, resikonya putus hubungan dengan Allah. Dan itu dilakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak ada statement hidup yang berbobot mengaku Yesus Tuhan selain ketaatan pelaku firman. Tidak ada statement hidup yang berbobot mengakui Kaulah Raja, Kau kumuliakan, kuagungkan, kutinggikan selain ketaatan. Maka sambutlah situasi wabah ini untuk membuat kita semakin sungguh-sungguh Tuhan. Ini momentum yang paling indah. Sehingga ketika kita dipanggil kelak, Tuhan berkata, orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya siang malam dan menjadi pelaku firman Tuhan. Ini penting sekali zaman ini kasih Tuhan. Maka Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pelaku firman, melakukan kehendaknya. Maka fokus kita bukan lagi janji Tuhan. Bagi orang yang benar-benar beriman, fokus kita bukan lagi janji-janji Tuhan, tapi perintah Tuhan. Kita taati dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga ketika kita akhirnya merayakan Paskah atau Jumat Agung lebih dahulu, dan Paskah di rumah kita masing-masing, fokusnya adalah supaya kita seperti Kristus, taat. Orang taat pasti menikmati Immanuel, Allah menyertai kita. Jikalau kita misalnya ada kita atau anggota keluarga kita kena virus corona, boleh sedih, tapi di atas segala-galanya bersyukurlah. Ketika keluarga kita pun kena virus corona, tetap dia percaya kepada Tuhan. Anda tidak mengalami masalah yang serius. Anda bisa dielamatkan Tuhan, orang yang berbahagia. Jangan berlarut sedih, apalagi menyalahkan Tuhan. Tidak. Maka jangan Anda merasa tertuduh kalau ada di antara Anda ataupun anggota keluarga Anda kena virus corona merasa tidak dilindungi Tuhan. Bukti dilindungi Tuhan, bukti disertai Tuhan. Kita tetap setia dan taat menjadi pelaku firman Tuhan. Itu mujizat di atas segala mujizat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Mari kita tundukkan kepala kita. Masing-masing kita merendahkan hati di bawah Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Secara iman, kita yakin Tuhan hadir di rumah kita masing-masing dan responi firman ini. Jika di tengah-tengah kita mendengarkan firman Tuhan, ada dosa dan kejahatan, kita ditegur, mintalah ampun dan tinggalkan dosa dan kejahatan. Tinggalkan hal-hal yang tidak kita taati. Tinggalkan. Mari kita benahi makna orang rohani. Bukan sekedar bisa khotbah, bisa melayani, bisa mendoakan orang sakit sembuh, bisa mendoakan orang-orang yang kerasukan setan dibebaskan. Bukan sekedar itu. Melainkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dimulai di rumah.
tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Di tengah-tengah situasi coronavirus 19, kami dapat pelajaran yang indah. Supaya kami tidak boleh lagi sama dengan dunia ini. Supaya di tengah-tengah pandemi wabah corona ini Tuhan, kami sungguh meluruskan pemahaman tentang perlindungan Tuhan, tentang Immanuel Allah menyertai kami. Bukan sekedar kami tidak kena virus corona ini, tetapi bukti dalam perlindungan Tuhan, bukti dalam penyertaan Tuhan, kami sadar Tuhan menyertai kami. Kami memiliki tingkat kesadaran yang tinggi bahwa Yesus menyertai kami, sehingga kami tidak kompromi dengan dosa. Kami hidup dalam kekudusan, kami dalam ketaatan. Imamat yang rajani, umat yang kudus kepunyaan Allah sendiri, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Yang paling benar dimulai di rumah, di keluarga kami Tuhan. Jamahlah setiap kami Tuhan, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Beberapa hari, beberapa minggu, kalau kau percayakan beberapa bulan kami semua di rumah, ini adalah momentum yang indah, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di rumah kami masing-masing. Sehingga kau percayakan alamat nilai yang mulia kepada kami yang percaya. Orang yang berbahagia bukan sekedar mendengarkan firman Tuhan, melainkan merenungkannya siang dan malam dan menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga ketika kedatanganmu yang kedua kali, kau alamatkan nilai yang indah kepada setiap orang yang taat, yang setia. Sehingga kau berkata, sabaslah engkau hambaku yang setiawan. Tuhan berkati jemaat-Mu Tuhan. Sekali lagi Tuhan, jika ada kami tidak taat pada firman Tuhan, sementara kami aktif melayani, ampuni kami Tuhan. Jika kami punya pemahaman bahwa dalam perlindungan Tuhan sekedar tidak sakit, tidak ditimpa oleh penyakit, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terlalu dangkal pemahaman kami itu Tuhan. Tapi baiklah Tuhan Yesus Kristus, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, menyikapi Mazmur 91, menyikapi Immanuel Allah menyertai kami, supaya makin tinggi tingkat kesadaran kami harus taat kepada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan tanamkan kepada jemaat dimanapun mereka berada Tuhan. Itulah mujizat di atas segala mujizat. Materaikan Tuhan, Roh Kudus tolong setiap jemaat-Mu, sehingga kami semua Kau dapatkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sampai ajal kami tiba. Dalam kebenaran ini Tuhan, berikan kekuatan penghiburan bagi jemaat. Jika ada di antara mereka, jika ada di antara anggota keluarga mereka kena coronavirus 19, berikan penghiburan. Itu bukan kutuk, itu bukan malapetaka yang paling mengerikan. Karena yang paling serius bukan virus corona, melainkan ketika kami jatuh dalam dosa, kami hidup dalam dosa. Karena dosa yang memutus hubungan kami dengan Allah, dan dosa, upah dosa adalah maut. Oleh karena itu beri penghiburan bagi mereka, dan mereka mengerti bahwa dalam sakit dan menuju ajal yang paling penting iman percaya kami tetap melekat kepada Engkau Tuhan.
sehingga kekuatan yang sejati, penghiburan sejati memberkati semua jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami penebus, yang maha mulia, maha adil dan maha kuasa, kami sungguh berdoa. Haleluya. Semua jemaat bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Saya percaya setiap jemaat Tuhan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ridwan Huta Barat. Atas pelayanannya, kami mengucapkan terima kasih buat Bapak Pendeta Ridwan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar hari ini sangat menguatkan dan meneguhkan kita. Sekalipun Tuhan mengizinkan hari-hari ini kita tetap ada di rumah, melakukan kegiatan, aktivitas dari rumah, baik bersekolah, bekerja, dan juga beribadah dari rumah. Biarlah firman Tuhan ini terus menjadi sumber kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Tuhan memberkati kita semua. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan persepuluhan. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya di dalam amplop dan kemudian membawanya ke gereja pada waktu kita beribadah kembali bersama-sama di gereja. Tapi mungkin Bapak Ibu bisa juga mengirimnya, mentransfernya lewat nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat yang tercurah di dalam kehidupan kami. Saat ini kami membawa persembahan persepuluhan kami, sambil mengingat Tuhan akan membuka tingkap-tingkap berkat bagi kami dan mengenyahkan belalang pelahap yang mau merampas dan mengambil berkat Tuhan atas hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan beberapa buah pengumuman. Yang pertama, minggu depan hari Jumat kita akan mengadakan ibadah streaming, tepatnya jam 10 pagi di dalam memperingati Hari Jumat Agung. Dan kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara di rumah bisa mempersiapkan diri dengan baik. Kemudian roti dan anggur perjamuan akan dikirim dari sekretariat gereja kepada koordinator regional diaspora community. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkannya dari koordinator edisi di wilayah masing-masing. Atau yang kedua, Bapak Ibu bisa menyediakannya sendiri, menyiapkan roti tawar dan juga anggur ataupun sirup anggur di rumah masing-masing, dan bisa mengikuti perjamuan kudus bersama-sama di dalam ibadah Jumat Agung minggu depan. Hanya saya ingin mengingatkan, perjamuan kudus ini tidak untuk anak-anak yang belum menerima baptisan atau sidi. Anak-anak yang sudah menerima baptisan atau sidi, mereka barulah bisa mengikuti perjamuan kudus. Pengumuman yang kedua, pengkhotbah minggu depan di dalam ibadah streaming tanggal 12 April adalah Bapak Pendeta Madong Huta Barat. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam perayaan Paskah tanggal 12 April jam 10 pagi, ibadah streaming GKRI Diaspora City Center. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup di dalam doa dan juga doa berkat. Mari tengadahkan kedua belah tangan Bapak Ibu Saudara dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa
kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa pada hari Jumat depan di dalam ibadah streaming jam 10 pagi. Tuhan memberkati.